Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Ketemu lagi dengan kakak-kakak dan abang-abangnya di minggu yang baru dan bulan yang baru. Di minggu keberapa ya Kak Cindy? Minggu pertama. Di bulan keberapa ya adik-adik? Iya benar, di bulan Maret. Semoga kita selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan. Ya, kakak lihat di sini kan Kak Cindy, adik-adiknya udah semangat semua loh. Iya kak. Iya kan? Abang dan kakaknya lihat kan? Lihat. Iya, biar adik-adiknya tambah semangat. Ayo, kita berdiri dulu yuk. Kita bernyanyi dari lagu Suka-Sukamu Tuhan. Ya, menurut abang dan kakak, adik-adiknya udah semangat belum ya? Sudah kak, kita aja sudah semangat tuh mempergerakannya. Iya, Apalagi adik-adik. masih ada loh satu lagu lagi. Ada yang tahu nggak ya lagu apa abang dan kakaknya? Apa itu kak? Abang Kristo nggak tahu? Iya, hati yang gembira adalah obat yang manju. Iya, ayo adik-adik yang masih semangat kan? Ayo kita bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi dari lagu Hati yang Gembira. Hati
Baik adik-adik, kita tadi sudah menari, kita sudah tadi menyanyi, sekarang kita mulai ibadah kita. Kita persiapkan Kidung Jumat kita persiapkan Alkitab kita, dan kita persiapkan persembahan kita, terlebih kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 353 ayat 1. Marilah kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini, titah kelima dan artinya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 425 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan,
dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Maret tertulis pada Roma pasal 3 ayat 24. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Maret, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita buka kembali Kidung Jemaat kita dari nomor 395 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Terlebih
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada minggu ini Tuhan hendak menyampaikan firman-Nya bagi kita lewat firman-Nya yang tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Mari kita membukanya. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Amang bertanya, pernahkah adik-adik melihat polisi menangkap seseorang? Entah itu di televisi, di film, atau secara langsung. Polisi menangkap seseorang. Biasanya kalau sudah ditangkap, langsung di tangannya diborgol oleh Pak Polisi. Biasanya kalau orang-orang yang ditangkap itu adalah orang-orang yang bagaimana? Ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan pelanggaran, orang yang tidak mematuhi peraturan. Biasanya yang begitu yang ditangkap oleh Pak Polisi. Yang begitu penjahat-penjahat yang demikian yang ditangkap oleh Pak Polisi. Adik-adik, dalam kisah cerita yang kita bacakan tadi, ada hal yang berbeda. Ada seseorang yang ditangkap, tapi dia tidak bersalah. Ada seseorang yang ditangkap, tapi dia bukan penjahat. Ada seseorang yang ditangkap, tapi dia tidak pernah melanggar peraturan. Bukan orang yang tidak mematuhi peraturan, tapi dia ditangkap. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kalau masih ingat, minggu lalu khotbah kita adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama dengan 3 muridnya, tidak lama setelah berdoa, di situ datanglah imam-imam, suruhan imam kepala dan ahli Taurat untuk menangkap Yesus. Dan bersama dengan imam-imam ini disebutkan ada satu dari 12 murid yang ikut. Itulah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang merupakan murid Yesus ikut di situ. Yudas yang menjadi murid Yesus berkhianat kepada Yesus. Dia yang menunjukkan kepada imam-imam itu, nanti
siapa yang kucium, itulah yang kalian tangkap. Katanya kepada imam-imam itu. Maka ketika mereka sampai di Taman Getsemani, Yudas langsung mencium Yesus, memanggil dia dengan sebutan Rabi, artinya guru. Setelah itu, baru imam-imam itu langsung menangkap Tuhan Yesus. Dan kita tahu, ketika itu terjadi, salah satu dari murid Yesus merasa marah dan terancam, yaitu Simon Petrus. Dia langsung ambil pedangnya, kemudian dia menetapkannya ke telinga salah satu dari anggota imam itu. Telinganya pun putus. Demikianlah Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Demikianlah Yesus dihianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Demikianlah disebutkan juga tadi, ketika Yesus ditangkap, murid-murid yang lainnya pergi melarikan diri. Nah, adik-adik sekalian, pada minggu ini lewat cerita Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada hari ini lewat kisah penangkapan Tuhan Yesus. Yang pertama, jauhilah karakter pengkhianat. Pengkhianat. Tahu artinya pengkhianat? Kalau disebut pengkhianat itu adalah orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia. Jadi yang pertama sekali yang perlu kalian ingat, jauhilah karakter pengkhianat. Jangan pernah mengkhianati siapapun, termasuk orang-orang yang sudah mengasihimu. Jangan pernah mengkhianati orang-orang yang sudah mengasihimu. Yudas Iskariot, Yesus sangat mengasihi dia, tapi Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus sendiri. Yudas Iskariot disebutkan menjual Yesus seharga 30 perak. Hanya demi uang 30 perak dia mampu tidak setia kepada Yesus. Hanya demi uang 30 perak dia mampu mengkhianati Yesus yang sangat mengasihinya. Adik-adik, sekali lagi yang mentegaskan, ini perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Maka jauhilah sifat atau perbuatan yang mengkhianati orang lain atau mengkhianati orang-orang yang mengasihimu. Di rumahmu, orang yang mengasihimu yang pertama sekali sejak engkau lahir adalah bapakmu dan ibumu, orang tuamu. Maka jangan mengkhianati orang tuamu. Jangan membuat hal yang tidak baik kepada orang tuamu. Jangan menjual orang tuamu. Ada banyak itu anak-anak mau menjual orang tuanya. Amang bilang menjual, misalnya dia pergi bermain di luar sana, ditumbuhinya kawannya sampai berdarah-darah. Yang membayari siapa? Orang tuanya. Iya kalau orang tuanya pas ada uang. Kalau nggak pas ada uang, malu orang tuamu. Jangan atau jauhi karakter mengkhianati orang lain, mengkhianati orang-orang yang mengasihimu, orang tuamu, abang kakakmu, teman-temanmu, atau siapapun orang lain. Yang kedua, dari cerita ini kita mau belajar, teladanilah kasih Yesus. Adik-adik, teladanilah kasih Tuhan Yesus. Yesus sangat-sangat mengasihi Yudas. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Berbagai sikap, berbagai karakter muridnya, semuanya dikasihi Tuhan. Sebenarnya Yesus sudah tahu kalau Yudas yang akan mengkhianatinya. Tapi kita tahu Yesus tidak pernah memecat Yudas dari muridnya. Walau dia tahu Yudas yang akan mengkhianatinya, Yudas yang akan menjualnya, tapi Yesus tidak pernah memecat Yudas dari muridnya. Bahkan Yesus mempercayakan Yudas sebagai bendahara di antara ke-12 murid-murid. Itu bukti Yesus sangat mengasihi semua murid-muridnya. Dan Yesus tidak pernah dendam kepada Yudas. Dia tetap mengasihi Yudas. Dan kita tahu tadi dalam ceritanya, ada satu orang yang telinganya putus.
tentara yang dibawa si Yudas itu, ada yang telinganya putus karena pedangnya si Simon Petrus kena ke telinganya anggotanya si Yudas itu, anggotanya imam-imam itu. Ketika telinga itu terputus, yang dibuat oleh Yesus adalah dia mengambil telinga itu kemudian menempelkannya kembali. Dia tidak mendendam orang-orang yang menangkapnya. Dia tidak membenci orang-orang yang datang membawanya. Malah dia tetap mengasihi orang-orang yang menangkap dia. Ini adalah teladan yang diberikan Yesus bagaimana mengasihi. Kita harus mengasihi setiap orang, mengasihi orang lain, termasuk mereka yang berbuat tidak baik kepada kita, termasuk mereka yang berbuat jahat kepada kita. Harus tetap mengasihi mereka. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Lihatlah, setelah Yesus ditangkap katanya, murid-muridnya pergi meninggalkan dia, melarikan diri. Murid-murid yang bersama-sama dengan dia, yang dikasihi Yesus, yang diberikan Yesus semua makanan dan minuman kepada mereka, kurang lebih 3 tahun. Ketika Yesus kesusahan, mereka melarikan diri, meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam susah maupun dalam senang, baik dalam sakit maupun dalam sehat, baik dalam kaya ataupun dalam keadaan miskin. Jangan pernah meninggalkan Yesus, jangan pernah melarikan diri dari Tuhan Yesus, tapi tetaplah bersama dengan Yesus apapun yang kau lalui dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajar kami anak-anak-Mu supaya kami tidak menjadi pengkhianat di tengah-tengah kehidupan ini, tapi kami harusnya setia kepadamu, kepada orang tua, kepada abang, kakak, dan kepada orang lain yang berada di sekitar kami. Engkau juga mengajar kami supaya kami meneladani kasih anak-Mu Yesus Kristus yang mampu mengasihi siapapun, termasuk mereka yang berbuat jahat kepada kami. Tidak ada dendam, yang ada hanya sayang, kasih sayang yang kami tunjukkan kepada mereka. Dan Engkau juga Tuhan membimbing dan mengajar kami supaya kami tidak pernah meninggalkan Engkau dalam kehidupan ini. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami, berikan kami kesehatan, panjang umur, dan rezeki dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, setelah kita menekan khotbah tadi, sekarang mari kita persiapkan persembahan kita, karena kita akan mengumpulkan persembahan. Oh iya, satu lagi ya, persembahannya itu jangan diremuk-remukkan ya. Baik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sesuai khotbah dari Amang Pendeta, sebutkan 3 hal yang perlu diperhatikan lewat kisah penangkapan Tuhan Yesus.